Selamat pagi pemirsa. Pergantian atau perombakan menteri pada suatu kabinet pemerintahan pada hakikatnya adalah hak prerogatif atau hak istimewa presiden yang idealnya dilakukan untuk membuat kabinet lebih solid, lebih efektif, dan lebih gesit bekerja. Dengan hak prerogatif itu, tidak ada seorang pun yang boleh mencampuri, membisiki, apalagi mendikte dan ikut cawe-cawe. Yang tidak boleh adalah kalau perombakan kabinet itu dikaitkan atau malah disusupi niat-niat lain yang tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mengakselerasi, mempercepat roda pemerintahan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 18 Juli 2023 dengan tema Hak Prerogatif Jangan Sia-sia bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Abang kemarin tidak dilantik. Saya menunggu-nunggu itu. Bukan. Karena kita bukan orang dekat presiden. Oh, okay. Karena kalau melihat dasi abang sekarang ini sudah cocok ini, Bang. Bukan itu maksud saya. Oke. Sebelum kita bahas editorial ini, pemirsa dan Bang Elman terkait dengan hak prerogatif, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini terkait dengan revolusi mental. Revolusi mental disebut cuma slogan. Ini bagaimana sih, Bang Elman? Cuma slogan. Ya, ketika tahun 2014, waktu itu calon presiden, Ya, yang sekarang sudah jadi presiden, Pak Jokowi, mencanangkan program dia yang paling utama ke depan, ya sekarang ini maksudnya, adalah revolusi mental. Revolusi mental. Itu menurut saya sangat mendasar itu. Fenomenal ya? Sangat fenomenal. Bayangan kita pada saat itu, kalau revolusi mental itu berjalan, sukses, 5 tahun pertama aja, saya rasa keadaan kita sekarang pasti jauh lebih bagus. Terutama misalnya soal korupsi misalnya. Korupsi ditekan? Udah pasti korupsi itu di periode kedua ini, udah pasti menurunnya drastis. Nah, tapi sekarang kan malah indeks persepsi korupsi kita itu kan makin memburuk kan. Betul. Dari waktu ke waktu. Iya. Sehingga memang orang bilang ya apa yang dilakukan presiden hampir 10 tahun ini ya memang hanya membangun infrastruktur dan meningkatkan bansos. Kan gitu kan. Emang nyata. Iya. Tetapi sebetulnya kan itu kan jauh lebih utama sebetulnya kalau revolusi mental ini yang diutamakan. Iya. Dan menurut saya ini ya bisa dikatakan ya terlewatkan. Atau mungkin berpikirnya begini, Bang, yang penting dibangun dulu fisik, baru kemudian mentalnya dibangun berikutnya. Ya, mestinya harus simultan. Tidak bisa satu lebih penting dari yang lain. Akibatnya sekarang ini kan secara infrastruktur kita betul. Gitu. Tetapi kalau kita lihat sekarang keadapan kita, waduh. Iya. Lagi pula kalau kita ingat lagu kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya ya, Bang. Jiwanya dulu loh, bukan raganya dulu. Kita harapkan di sisa masa pemerintahan yang sekarang, revolusi mental ini benar-benar bisa dilakukan. Karena itu yang dikatakan Presiden Jokowi, Bang, bahwa yang belum sempurna akan disempurnakan. Pertanyaannya masih sempat nggak? Apalagi kalau mengingat Presiden kita lihat belakang ini kan lebih condong cawe-cawenya kan gitu. Dan cawe-cawenya tidak di urusan revolusi mental ini. Tupoksinya jangan sampai dilupakan ya. Itu yang kita ingatkan juga. Baik, kita akan berlanjut ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1. Ini data BPS, Badan Pusat Statistik, yang keluar pada belum lama yang lalu. Ini menunjukkan ketimpangan semakin tajam. Waduh, ini ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Betul. Kenapa bisa jadi semakin tajam, Bang Elman? Ya, memang pemerataan itu tidak tumbuh dengan sempurna kan. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, semakin ekstrim miskinnya gitu. Nah, memang makanya kemarin itu kan kita kan merasa kaget juga ketika
kita sekarang sudah dalam posisi tingkat menengah ke atas ya. Iya, pendapatan menengah atas. Menengah atas ya. Iya. Tapi itu kan sebetulnya kan karena oleh segelintir orang itu kan. Betul. Jadi yang naik ekstrim itu hanya sekian jumlahnya lebih sedikit sekali ketimbang yang tetap atau bahkan turun gitu, kesejahteraannya. Nah, itu yang apa? Memang ya kalau dunia kita memang udah hebat, tapi kita merasakan sekarang ini kan apa yang menengah ke atas. Kita sekarang hidup lebih sulit kok. Fenomena tabungan semakin berkurang itu katanya sih menggambarkan bahwa orang akhirnya lebih banyak makan tabungan, Bang, bukan dari pendapatan produktifnya. Jadi sekarang kan gini, sekarang orang mantap katanya. Mantap, makan tabungan. Sekarang ini kan kemarin, hari ini mantapnya nggak ada lagi, tabungannya sudah habis. Iya. Jadi ini yang menurut saya harus yang harus diperhatikan oleh pemerintahan kita ini. Gitu. Ya, jangan kemudian yang kaya hanya makin kaya. Jangan terus membusungkan dada. Kita sekarang di menengah ke atas. Yang menengah ke atas siapa? Gitu. Betul. Kita harus lihat benar-benar angkanya dan kualitas dari pertumbuhan ekonomi. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. 4.791, ini hampir 5.000 ya, calon siswa dicoret karena kelabui domisili. Waduh, ini bagaimana nih, Bang Eman? Inilah salah satu keburukan karena karena Pak Jokowi ini, pemerintahan Jokowi itu tidak benar-benar melaksanakan tugas utamanya revolusi mental itu. Bayangkan, ini kan memasukkan kartu keluarga ini kan. Iya, domisilinya tempat tinggalnya di kartu keluarga itu diubah. Jadi tinggalnya di Tanah Abang, kakaknya di Grogol. Supaya bisa ke sekolah favorit di Grogol. Yang di Grogol gitu kan. Kan gitu kan. Nah, kenapa itu saling akal mengakal itu bisa? Karena memang itulah kebobrokan mental itu. Semuanya nih ya? Ya ini kan bayang hampir 5.000. Ini baru Jawa Barat ini kan. Ini maksud saya semua yang terlibat, Bang. Jadi yang semua terlibat ini. Memalsukan dokumentasinya. Orang tua, RT, sekolahnya juga, RW, terima sekolahnya juga, Pemdanya juga. Jadi mereka kompak mereka. Bersama-sama. Mengelabui tapi ketahuan juga. Ketahuan juga kan. Ini juga terjadi. Ini bisa terbongkar karena desakan media sosial kan. Betul. Desakan pers kan gitu kan. Masyarakat juga bersuara lewat media gitu sosialnya. Kan. Kok bisa? Si Anu itu kan rumahnya di Tanah Abang kok. Kok dia tinggal kakaknya di Grogol? Kok bisa masuk di Grogol? Kok bisa di situ? Iya. Dan ini juga semakin membuktikan soal ketimpangan itu tadi tuh. Iya. Jadi pemerintah belum mampu melakukan pemerataan sekolah-sekolah favorit itu sesuai dengan zonanya. Dan kalau di sini kalau beberapa orang mengatakan inilah menunjukkan secara nyata lemahnya koordinasi, Bang, antara pemerintah daerah. Tidak ada koordinasi. Tidak ada ya? Tidak ada koordinasi. Kalau ada koordinasi nggak seperti ini. Jadi kelemahannya kerjasamanya adalah nol begitu. Dan ini bangga juga ini gubernurnya. Kita sudah coret nih. Setelah dicoret? Sepertinya dia bangga berhasil membongkar gitu kan. Ya gubernur itu gak bobrok juga. Iya sih. Kenapa kemudian bisa ada kartu keluarga palsu? Makanya saya bilang kan, kok bisa gitu ya? Solusinya apa, Bang? Apakah kemudian PPDB-nya dihapus? Kalau menurut saya sih, pertama ya perlu juga diperhatikan dalam penempatan zona itu ya. Jadi setiap zona itu memang harus dilihat muridnya, jumlah muridnya, sekolah. Jadi lalu sebarlah sekolah-sekolah favorit itu di tiap zona gitu. Jangan menumpuk di zona tertentu aja sekolah favorit yang di sana kelasnya di bawah favorit kan gitu. Baik, kita harapkan nanti selesai kita bicara ini atau selesai rame-rame soal PPDB ini ada evaluasi dan perubahan, Bang. Karena biasanya kalau setelah ramainya hilang, lupa juga, Bang, untuk memperbaiki. Pasti lupa ini. Lah itu dia. Ini kan jangan-jangan hari ini juga yang minggu depan yang hampir 5.000 ini masuk juga ini. Aduh, kalau mau mengganti itu harus jelas dong. Kita kan akan masuk ke editorial ini, Bang Eman dan pemirsa, ini soal pergantian
kabinet, pergantian menteri di kabinet, dan itu memang disebut-sebut adalah hak istimewa atau hak prerogatif. Editorial mengatakan hak prerogatif itu jangan sia-sia. Ini seperti apa nih Bang? Kalau kita bilang sia-sia atau tidak, itu kan harus ada ukuran yang jelas. Bagaimana Bang? Ya, memang judul ini sebetulnya sangat tajam ya. Hak prerogatif kita harus mengatakan ketika Presiden melakukan reshuffle, itu kan hak prerogatif dia kan. Kita harus hormati, kita harus hargai. Seluruh masyarakat ini, termasuk partai politik, termasuk Nasdem juga, harus menghargai, menghormati ini. Dan sepanjang yang saya tahu, Nasdem juga mengatakan kita hargai, kita hormati keputusan Presiden yang meresapel kami. Dan dihargai juga ketika yang menggantikan Johnny Plate itu bukan dari Nasdem kan gitu kan. Dan sepanjang saya tahu, pernyataan-pernyataan mereka juga seperti itu. Tapi ketika kita kasih judul hak prerogatif jangan sia-sia, di sini persoalannya. Banyak sekali resapel, kocok ulang itu berlalu begitu saja, tidak ada evaluasi. Bahwa setelah reshuffle kinerja kabinet membaik apa tidak? Atau lebih bagus, atau biasa aja, atau lebih buruk. Jadi kita nggak tahu ini sebetulnya. Padahal ukuran efektivitas daripada hak prerogatif itu kan setelah dievaluasi. Ini kan kita lihat nih, kita hargai, kita hormati. Tapi penghargaan dan penghormatan kita tidak hanya sekedar bahwa dia sudah berhasil meresapel. Tapi kita akan lihat nanti apakah kinerja para menteri wamen yang baru ini lebih bagus atau bagaimana? Jangan-jangan lebih buruk. Atau jangan-jangan biasa-biasa saja. Berarti kan kalau biasa-biasa, apakah lebih buruk? Berarti kan gagal itu melaksanakan hak prerogatif itu. Baik, kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 18 Juli 2023. Hak prerogatif jangan sia-sia. Hak prerogatif jangan sia-sia. Pergantian atau perombakan menteri pada suatu kabinet pemerintahan sejatinya hal yang lumrah. Pada hakikatnya, langkah itu merupakan hak prerogatif presiden. Tentu idealnya dilakukan untuk membuat kabinet lebih solid, lebih efektif, dan lebih gesit bekerja. Dengan hak prerogatif tersebut, tidak ada seorang pun yang boleh mencampuri, membisiki, apalagi mendikte dan ikut cawe-cawe. Pendek kata, kekuasaan merombak, mengganti, mengocok ulang atau reshuffle para menteri dan wakil menteri mutlak di tangan presiden. Siapapun harus menghormati itu. Termasuk juga kita harus tetap menghormati reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk kesekian kalinya kemarin. Presiden sudah pasti punya alasan kuat untuk kembali menggunakan hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan para pembantunya. Barangkali di sisa masa jabatannya yang tinggal setahun lebih sedikit, Joko Widodo ingin mempercepat laju roda pemerintahannya. Silakan saja kalau memang perombakan itu dirasa dapat membuat mutu pelayanan publik pemerintah saat ini menjadi lebih baik, lebih mumpuni. Yang tidak boleh ialah kalau perombakan kabinet itu dikaitkan atau malah disusupi niat-niat lain yang tak ada hubungannya dengan upaya mengakselerasi roda pemerintahan. Kita mafhum, saat ini Indonesia tengah memasuki tahun-tahun politik. Suka tidak suka, perombakan kabinet di saat-saat sekarang pasti juga akan memunculkan dugaan miring dari publik. Karena itu, yang mesti dilakukan Jokowi ialah membuktikan bahwa perombakan kabinet Indonesia Maju yang kesekian kalinya itu murni karena alasan keefektifan kerja kabinet, bukan karena alasan-alasan lain. Apalagi kalau dikaitkan dengan urusan penggalangan dukungan pada pemilu 2024 mendatang. Tentu tidak mudah membuktikan hal itu. Sudah dibuktikan berkali-kali bahwa tak segampang itu mengungkit kinerja kabinet dengan langkah rombak-merombak. Apalagi jika perombakan itu dilakukan di penghujung masa jabatan presiden seperti sekarang. Reshuffle di ujung waktu berpotensi menggantang asap.
Pertama, anggota kabinet harus mempelajari dulu peta masalah di kementerian sekaligus mengonsolidasikannya. Pada saat yang sama, atmosfer tahun politik kian memanas. Itu akan membuat suasana tak kondusif untuk mengeksekusi program kerja. Namun, lagi-lagi kita tak ingin pesimistis. Dua kendala tadi mestinya bisa diatasi apabila Presiden Joko Widodo memberikan dorongan sepenuhnya kepada jajaran kementerian yang baru dilantik untuk bekerja sepenuh hati, bekerja keras untuk menyelesaikan target kerja yang dicanangkan sebelumnya. Presiden Jokowi jangan mengganggu kerja kabinet dengan terlalu banyak merecoki mereka di luar tupoksinya sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan. Presiden harus fokus menggerakkan kabinet baru ini demi menyelesaikan masa baktinya dengan husnul khotimah, akhir yang baik sampai 2024. Pak Presiden, fokus saja di situ. Jangan lagi seperti kemarin-kemarin, malah sibuk cawe-cawe memikirkan penerusnya. Biarlah itu menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik. Percuma saja kabinet dirombak-rombak kalau ternyata yang membuat lambat kerja pemerintah itu bukan para pembantunya itu, tapi justru pemimpinnya. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Bang Elman akan berbincang dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan analis politik Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, selamat pagi Pak Elman. Di akhir dari sisa-sisa 1 tahun kurang lebih ya, pemerintahan Jokowi Maruf Amin ada reshuffle lagi, dan kemarin kalau kita lihat ada beberapa nama wakil menteri dan satu yang menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Saya ingin bertanya dulu, ketika reshuffle ini kemarin dilakukan, Menteri Komunikasi Informatika yang tadinya diisi kader Nasdem diisi dengan orang yang dianggap non-partisan sekarang, walaupun punya juga latar belakang politiknya. Apakah itu artinya kemudian Presiden menegaskan bahwa sudah beda nih dengan partai yang sebelumnya? Bagaimana, Mas Umam? Ya, Mas Leonard, saya pikir hasil keputusan dari reshuffle yang terakhir ini tetap memberikan pesan politik yang cukup kuat. Artinya basis reshuffle ini lebih menunjukkan kalkulasi politik daripada konteks profesionalisme dan juga teknokrasi yang akan dibangun dalam konteks pemerintahan. Memang betul bahwa kemudian posisi Menkominfo yang sebelumnya dipegang oleh kader Nasdem kemudian diserahkan kepada basis relawan. Di satu sisi itu adalah sebuah ekspresi dari Presiden Jokowi sendiri terhadap konteks relasi dengan Nasdem. Tentu kita cermati ada dinamika cukup serius di sana. Tetapi di saat yang sama kemudian penempatan dari relawan Jokowi dalam konteks ini Projo tentu memiliki kalkulasi politik. Karena bagaimanapun juga Mas Leonard, Bang Muni atau Pak Budi Ari ini selaku ketum Projo sebenarnya merupakan elemen yang belakangan itu ada semacam faksionalisme dalam konteks relasinya dengan PDIP. Artinya dalam sebuah kesempatan kita tahu Projo dianggap sebagai sempalan kecil dari sekian banyak bagian relawan Jokowi yang diklaim oleh teman-teman di PDIP telah mendaftarkan diri menjadi bagian dari tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Saya masih ingat betul dalam sebuah kesempatan Bang Adian Apitupulu kalau saya salah menyampaikan ada 348 relawan. Tetapi ada sempalan kecil yang itu justru tidak terdaftar di tim pemenangan Ganjar Pranowo. Salah satunya adalah Projo dan sejumlah tim relawan yang kemarin membentuk Musyawarah Rakyat. Yang unik justru yang dianggap sempalan kecil oleh PDIP itu justru mendapatkan perhatian besar dari Presiden Jokowi. Dan kemudian kita juga tahu bahwa hasil Projo itu betul-betul di luar prediksi. Karena kemarin dari Musra itu menempatkan nama Pak
Prabowo Subianto di nomor 1 di luar kalkulasi di angka 20%. Disusul Pak Ganjar di angka 19% dan Pak Erlangga Hartarto di angka 12,5%. Artinya ada keberpihakan di sana, maka kemudian pesan politik yang sepertinya bisa kita tafsirkan dari pengambilan keputusan ini adalah ketika menempatkan Pak Budi Aris Setiadi, Bang Muni, sebagai Ketum Projo sekaligus saat ini menjadi Menkominfo, sepertinya menunjukkan arah preferensi politik Presiden untuk menunjukkan keberpihakan kepada pensuksesan sel-sel kekuatan di sekitar Prabowo Subianto. Jadi seorang Budi Ari menjadi Menkominfo itu ada beberapa pesan yang langsung disampaikan dengan reshuffle ini, begitu menurut Anda ya Mas Umam ya? Iya, saya pikir begitu. Dan itu agak jelas karena bagaimanapun juga Bang Muni lebih belakangan ya lebih intens melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Pak Prabowo Subianto daripada dengan Ganjar Pranowo. Pertanyaannya Mas Umam, apa kabarnya kinerja kabinet kalau kemudian reshuffle itu atau rombak kabinet itu lebih atau bahkan jangan-jangan 100% karena alasan politis saja, bukan karena kemampuan orang, person untuk meningkatkan kinerja kementerian dan akhirnya meningkatkan kinerja kabinet yang dipimpin oleh Presiden ini, Mas Umam? Iya, sepertinya Presiden Jokowi lebih mencoba untuk memfokuskan pada konteks landingnya dia. Apakah bisa soft landing atau hard landing. Dalam konteks ini yang menjadi orientasi sepertinya bukan lagi dalam konteks kinerja pemerintahan, tetapi bagaimana kemudian menjaga stabilitas dalam konteks landing dia itu. Nah, bagaimanapun juga dari sisi fungsi Menkominfo menjelang pemilu 2024 itu sangat-sangat strategis. Ini fungsinya bukan hanya mengakomodir relawan, memperkuat sinyal dukungan kepada Prabowo, bukan hanya itu, tetapi juga menertibkan cyberspace di Indonesia yang di situ bisa melakukan orkestrasi isu, narasi yang sekiranya pro pemerintah bisa dioptimalkan. Di saat yang sama, langkah-langkah untuk mengeliminasi serangan-serangan politik rival dan lain sebagainya juga bisa dilakukan. Sehingga kemudian stabilitas politik yang sesuai dengan selera kekuasaan bisa terjaga dengan baik. Nah, oleh karena itu di level ini secara kinerja, sepertinya orientasinya adalah orientasi politik praktis daripada dalam konteks kalkulasi teknokratis, melakukan percepatan dalam bahasa Presiden kemarin, percepatan untuk menyelesaikan kerja-kerja di Kemenkominfo itu sendiri. Baik, kita tunggu nanti sama-sama seperti apa hasil dari reshuffle yang terakhir ini. Semoga alasan untuk meningkatkan kinerja juga masih tetap diperhatikan dan kemudian juga berdampak. Untuk saat ini terima kasih analis politik Khairul Umam sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Umam. Kalau benar yang dilihat Mas Khairul Umam ini Bang Eman, artinya kemudian bagaimana kinerja kabinet menjadi nomor 2 atau nomor sekian dong? Bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan itu kan berpulang kepada Pak Jokowi sendiri sebetulnya. Kan ketika Presiden itu dilantik, dia harus tunduk kepada tupoksinya kan. Tugas pokoknya. Tugas jabatannya. Ya. Apa itu? Mensejahterakan kan. Terutama mensejahterakan rakyat kan itu kan. Seluruh rakyat. Seluruh rakyat. Nah, itulah kalau Presiden sudah sukses untuk mensejahterakan seluruh rakyat, membuat negara ini lebih maju, dia udah sukses dia. Nah, sehingga memang ini yang harus dipegang teguh. Sehingga memang kalau ada kinerja menteri yang kurang berkenan, tidak bagus, tidak efektif, tidak solid, memang harus diresapel kan gitu kan. Itu sebenarnya dasarnya, bukan karena senang tidak senang. Maka itu ketika kali ini dia meresapel menteri dan wakil menteri, maka pikiran kita yang tulus ini berarti membangun negara ini untuk lebih bagus. Tetapi kalau seperti yang dikatakan Pak Khairul Umam tadi, bahaya kan kalau memang ada niatan-niatan politis, apalagi kalau dikaitkan dengan keinginan untuk mengendorse pasangan tertentu. Ini kan kelihatannya ada warna itu kan. Nah, benang merah tadi digambarkan. Ada benang merahnya itu. Kalau itu terjadi, berarti kan Presiden
tidak jujur melaksanakan hak prerogatifnya. Ini yang memang mau tidak mau rakyat dalam hatinya akan menggugat. Loh, di mana kita kan sudah menyerahkan, menghargai, menghormati hak prerogatif presiden. Tapi kalau Anda tidak ikhlas, tidak jujur melaksanakan hak-hak yang istimewa ini, lah bagaimana dong? Gitu kan? Nah inilah sebetulnya tuntutan kita pagi ini kepada Presiden Joko Widodo. Mantapkanlah reshuffle ini untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk cawe-cawe. Baik, kita akan jeda dahulu, Bang Hilman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan saat ini kita akan juga, Bang Elman, mendengarkan pendapat dari para pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tangerang, Banten. Ada Pak Taufik. Pak Taufik, selamat pagi. Ya, pagi. Ya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Silakan Pak Taufik dari Tangerang, Banten. Pendapat Anda seperti apa, Pak? Ini hak prerogatif yang kita harapkan jangan menjadi sia-sia. Menurut Anda seperti apa? Silakan, Pak. Baik, menurut saya emang benar sekali nih Pak Jokowi ya. Itu jangan sampai sia-sia ini, makanya ini memanfaatkan detik-detik terakhirnya itu. Makanya siapa yang dipilih itu kan tahu sendiri, bukan dari Partai Gerindra. Jadi memanfaatkan detik-detik terakhirnya yaitu untuk memberikan imbalan untuk pendukung dia supaya nanti semakin gencar mencari pendukung-pendukung yang lain. Melihat seperti itu ya, memberikan imbalan ya Pak Taufik ya? Iya, sebetulnya program-program itu kan udah ada. Ngapain perlu pakai wamen aja udah cukup, seperti Pak Mahfud bilang. Program-program udah ada, nggak ada sesuatu yang khusus, nggak ada yang apa. Dia tinggal ngelanjutin, apa susahnya sih? Orang cuma bentar lagi. Kalau Anda lihat, berarti reshuffle ini kalau menurut Anda akan bisa meningkatkan kinerja kabinet, khususnya Kementerian Komunikasi Informatika, atau seperti apa, Pak Taufik? Ya, harapan kita sih supaya harus bisa ya, emang telekomunikasi di seluruh Indonesia harus merata. Cuman ya ini udah publik semuanya udah menilai seperti itu. Iya, sekarang kalau emang nggak ada pesan khusus, program udah ada seperti Pak Mahfud bilang, mau apa lagi nambah-nambahin biaya, harusnya kurang-kurangin pas. Mendingan fokus aja supaya husnul khotimah seperti Metro TV bilang, kurangin cawe-cawe, fokus untuk pendidikan tuh. Kasihan sekali para ibu-ibu yang pada ini harusnya itu ditangani. Terima kasih Pak Taufik di Tangerang, Banten untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Taufik ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu, pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, sesuai dengan ulasan editorial tadi ya, bahwa kita harus menghormati hak prerogatif presiden. Selagi itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Dan salah satu poin dari usaha untuk perubahan untuk Indonesia maju sebelum atau menjelang Pilpres 2024. Cuma di sini ya kita harapkan masyarakat bahwa reshuffle itu atau hak prerogatif itu jangan sampai
ada ya disusupi dengan kepentingan politik. Mudah-mudahan tidak ada ya. Jadi masyarakat itu tetap menghormati ya, tapi itu tadi ya, kalau kita lihat penggantian daripada Menkominfo itu yang merupakan salah satu relawan, ya jelas adakah muncul persepsi masyarakat yang berbeda-beda. Dan itu juga harus dihormati ya, walaupun masyarakat itu berbeda persepsinya, tapi tetap juga dihormati. Seperti masyarakat menghormati keputusan presiden. Jadi mudah-mudahan ke depan harapan kita dengan reshuffle ini, dengan tinggal sedikit waktu sebelum Pilpres 2024 bisa lebih meningkatkan dan tercapai apa yang dikatakan perubahan menuju Indonesia maju. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Lia ada Pak Yohanes di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pak Yohanes, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi Pak Yohanes. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ini terkait reshuffle, hak prerogatif, jangan sia-sia. Silakan Pak Yohanes. Iya, baik Bang Leo. Kalau melihat dari judul kita hari ini ya, hak prerogatif, jangan sia-sia. Saya melihat bahwa ini hampir tidak ada tanda bacanya, artinya ini multitafsir. Kalau saya mau menafsirkannya begini Bang Leo, hak prerogatif, jangan sia-sia. Ya karena nggak ada tanda bacanya, karena ini sudah ya biasa aja, sampai dengan di daerah pun hampir sama begitu Pak Leo. Jadi artinya bahwa sekalipun bahwa hak prerogatif itu adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat, tapi kan kemudian kalau ini menjadi sia-sia kebijakan ini kan juga kan sama saja begitu yang kita lihat begitu Bang Leo. Sehingga maksudnya bahwa ya mudah-mudahan ini seperti dalam ilmu persepak bolaan ya, seperti hari-hari ini adalah injury time, sehingga hanya ada dua pilihan, menang atau yang kedua bertahan mati-matian untuk kemudian nanti seperti adu penalti begitu, menang ya syukur, kalah ya begitu, seperti itu Pak. Sehingga menariknya juga Pak Mahfud tadi berkata bahwa tidak ada PR bagi menteri baru. Oh, tidak ada PR apa? Banyak PR kok gitu. Jadi itu sedikit masukan begitu Bang Leo. Terima kasih Bang Leo. Terima kasih Pak Yohanes di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Para pemirsa melihat ya tidak ada yang istimewa dengan hal ini. Tadi juga di dalam headline dikatakan PLT Menkominfo mengatakan sudah tidak ada tugas khusus. Kalau dijalankan saja apa yang sudah diprogramkan di Kominfo ya sudah bisa. Bagaimana nih Bang Eman? Ya memang pada dasarnya kan reshuffle itu harus dimaknai dengan ya memang tanda kutip ya tugas rutin aja kan. Reshuffle itu. Seperti yang saya jelaskan di awal, kalau memang ada ketimpangan salah satu menteri atau dua menteri atau tiga menteri yang tidak pas, yang membuat manajemen pemerintahan itu menjadi terseot-seot, memang harus ada pergantian kan itu. Jadi biasa aja. Nah, menjadi tidak biasa kalau pergantian ini memang fokusnya bukan untuk mensolidkan kinerjanya kan gitu kan. Ini yang menjadi soal kan. Harapan masyarakat, dan itulah sebetulnya latar belakang dimunculkannya hak prerogatif itu. Itu dasar utamanya supaya presiden itu bebas memilih siapa yang akan menjadi pembantunya. Tapi pengertian bebas sebetulnya bukan berarti dia memilih orang yang punya kedekatan dengan dia. Orang yang sepaham dengan dia. Kalau itu yang terjadi, maka pasti para menteri yang dipilih tidak punya daya kritis. Dan biasanya orang yang dipilih itu bukan karena kemampuan. Bukan kapasitas. Bukan kapasitas. Tapi karena menjadi kedekatan, akrab, yes man. ABS. Dan asal Bapak senang. Hasilnya apa? Ya gagal. Kalau gagal apa? Ya memang presidennya ya gagal. Gitu. Karena kabinet ini, menteri ini kan pembantunya presiden. Apalagi sekarang coba ya, kalau kita hitung ya, menterinya 35, UMN-nya 13. Kalau di jumlah 48. Berarti hampir sudah separuh dari kabinet 100. Zaman Orde Lama kan. Menteri zaman dulu ya. Zaman dulu kan kabinet 100. Ini udah gemuk ini Leo. Jadi kalau sudah gemuk begini juga
ternyata tidak efektif, berarti ada yang salah dalam menggunakan hak prerogatif ini. Tadi kan saya katakan, tidak ada yang boleh katakan keberatan atau cawe-cawe untuk merecoki resapel ini. Karena itu bukan haknya kita. Itu seorang presiden saja. Seorang presiden saja. Maka partai politik manapun yang anggotanya diresapel tidak boleh marah. Dan itu yang ditujukan oleh Nasdem hari ini. Tapi tadi Bu Lia juga mengatakan kalau ada persepsi masyarakat bahwa yang dikedepankan ini hanya karena politik, ya juga jangan diapa-apakan. Itu kan terserah masyarakat untuk berpikir, katanya begitu, Bang. Itu yang saya katakan. Kalau memang heavy-nya politik, alasan politik, ya rakyat jangan salahkan kalau marah. Berarti suatu saat hak prerogatif ini harus dibatasi. Kan begitu kan? Harus ada syarat dan kondisi. Harus ada syarat, ya kan? Dan presiden kita pilih kalau dia mampu melaksanakan hak prerogatif. Tidak boleh untuk alasan politis, kan gitu kan? Nah ini yang kita khawatirkan. Apalagi kalau kita lihat ini kan Projo kan. Projo itu kan bukan partai politik. Betul. Ini relawan. Ini relawan. Pendukung Jokowi. Sebetulnya kan relawan aneh juga kalau relawan juga minta jatah. Nah, namanya sukarela kan katanya, gitu. Katanya sekarang bukan relawan lagi, Bang. Pamrihwan. Karena melakukan sesuatu katanya sukarela, tapi pada setelah menjabat, setelah menang harus ada sesuatu. Itu pamrihwan katanya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan. Ketika ini kan sebetulnya kan berita besar ini. Kali pertama loh. Apa relawan jadi menteri kan? Kok bisa? Berarti dia sekarang udah satu level dengan menteri. Apa? Dengan partai politik. Biasanya kan itu kan biasanya. Walaupun tidak boleh juga kita dengan PD-nya mengatakan hak partai politik kan tidak. Tapi biasanya kan dari basisnya kan ada dari partai politik, ada yang dari apa? Kalau tidak murni teknokrat itu kader parpol yang mendukung. Ini Projo ya. Bang, tapi kalau kita mau berbaik sangka, kalau kita mau melihat kinerjanya setelah ada reshuffle ini, setelah kita tahu kan banyak orang meyakini ini hanya karena kepentingan politis, bukan melihat kinerja. Bagaimana kita mengukur kemudian efektivitas reshuffle ini? Karena kalau tadi Pak Arief ya yang mengatakan ya dari Pak Taufik dari Tangerang mengatakan ya ini kan ya sudah tahu lah tujuannya apa, ya sudah jangan berharap banyak kepada kinerja kabinet. Itu bagaimana, Bang? Ya, kita nggak boleh juga berpandangan seperti itu. Kita harus berharap banyak. Harus terus. Harus berharap banyak. Kalau harapan yang banyak itu tidak terwujud, itu yang kita katakan. Ya sia-sia resapel ini. Ngapain presiden meresapel? Nggak usah diresapel aja atau dikosongkan aja. Kan begitu kan? Karena tugas-tugas kementeriannya seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud sudah berjalan. Tidak ada pesan khusus. Ya udah yang ada aja dijalankan gitu kan. Tapi kan tidak seperti itu, Leo. Harapan kita besar. Itu makanya kita katakan, hai Presiden, laksanakan tugas utamamu. Maka itu pikirkanlah supaya Anda mengakhiri periodisasi ini dengan cemerlang, dengan gemilang. Baik. Tugas yang lain, katakanlah misalnya kalau untuk mencari siapa jadi presiden yang akan datang, serahkanlah itu kepada partai politik. Itu kan bukan tugas presiden. Kalau partai politik tidak boleh cawe-cawe terhadap kabinet untuk resapel ini, karena itu hak prerogatif, maka presiden juga tidak boleh cawe-cawe terhadap tugas utama daripada partai politik. Itu yang kita harapkan. Masalahnya Bang Elman, di beberapa waktu yang lalu kan seorang Joko Widodo mengatakan ya kita ini kan presiden, tapi kita ini juga politisi. Nah, tapi itu yang salah. Itu dia. Dia tetap presiden, negarawan. Dia bukan politisi. Baik. Ketika menjadi kepala negara, maka kepentingan kelompoknya harus dia bukan politisi. Baik. Negarawan dan presiden. Kita jeda lagi, Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, yang saya tahu, yang saya pelajari Bang Elman, ketika seseorang menjadi pejabat negara, apalagi dia kepala negara, maka harusnya yang menjadi satu-satunya tugasnya, kepentingannya adalah kepentingan negara. Kepentingan kelompok, partai politik, relawan atau siapapun, itu harus menjadi nomor 2 atau nomor sekian. Apakah prinsip ini masih terus dipegang
oleh pemimpin negara kita saat ini, Bang? Itu yang kali pertama ketika 2014, kan ada ketentuan itu kan. Jadi orang yang duduk di kabinet, menteri, maka dia harus melepas jabatan sebelumnya kan. Termasuk di partai politik? Partai politik kan gitu kan. Pak Jokowi yang bilang? Dan dulu kan begitu. Oke. Tapi dalam kenyataannya kan kalau kita lihat ke sini perjalanannya ya berapa ketua umum partai politik jadi menteri kan gitu kan. Akhirnya diakomodir juga kan gitu kan. Nah, jadi padahal sebetulnya ya kalau ada kader partai yang dipercayakan oleh presiden menjadi kabinet, maka partai itu harus mewakafkan dia. Merelakan dia betul-betul 100% waktu dan tenaga digunakan untuk kepentingan negara. Negara dan bangsa. Dan dia tidak lagi cawe-cawe di partai politik. Partai politiknya nanti rugi dong, Bang. Sudah menaruh kader tapi tidak ada manfaat untuk kami. Loh, kalau rugi jangan kasih. Oke. Karena memang orang yang duduk di menteri itu kan negarawan. Betul. Dia tidak lagi berpikir partai politiknya, tidak berbicara lagi tentang suku agamanya. Dia berbicara untuk kepentingan rakyat seluruh Indonesia. Iya. Iya. Jadi tidak boleh lagi dia berpikir, wah kepentingan partai saya. Hanya untuk pengusungnya atau partainya itu tempat tidak berasal. bisa. Tidak boleh. Dan kementerian itu tidak boleh digunakan untuk cawe-cawe. Oke. Nggak boleh digunakan itu menjadi tanda kutip ATM. Ya kan? Itu apanya kan? Nah, tadinya saya berharap, ya kan? Saya berharap begitu Pak Budi ini jadi Menteri Kominfo, kan dia projo. Betul. Nah, mestinya pada saat dia sudah dilantik jadi menteri, maka projo itu dia serahkan kepada yang lain. Dia harus lepas. Tidak boleh kalau selama ini dia berkoar-koar misalnya kan projo mendukung calon presiden tertentu. Mulai hari ini dia tidak boleh lagi mengucapkan itu. Dia sekarang bekerja untuk bangsa dan negara. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dia pembantu presiden untuk itu. Dia bukan pembantu presiden untuk menggolkan orang menjadi presiden. Penerusnya. Nah ini juga harus dibuktikan oleh presiden. Presiden juga tidak boleh menggunakan para menteri atau jabatan ini untuk menggolkan seseorang menjadi presiden. Termasuk pada saat memberi penghargaan pada acara apapun begitu, itu harus objektif. Harus objektif. Tidak boleh untuk kepentingan yang lain. Pokoknya kita harapkan sisa waktu yang 1 tahun lebih ini, presiden sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita apa, target-target janji dia ketika kampanye. Buktikanlah. Terutama misalnya seperti revolusi mental itu. Laksanakan dan tuntaskan supaya tidak gagal gitu kan. Nah, nggak ada gunanya dia berhasil menggolkan calon presiden sesuai dengan keinginannya untuk 2024. Tapi kalau revolusi mental itu tidak sukses, berarti gagal. Pesan kita untuk orang-orang yang masuk terakhir ini Bang di kabinet yang sisa 1,5 tahun kurang kalau menurut istilah Pak Jokowi, apa Bang pesannya Bang? Ya, saya sih berharap ketika dipercaya jadi menteri, embanlah jabatanmu itu secara jujur, secara tulus, secara ikhlas. Dan kau jangan ikut-ikutan cawe-cawe. Tinggalkan semua kepentingan lain. Maka saya katakan, Projo mulai saat dilantik Pak Budi ini, jangan lagi dia memikirkan Projo. Projo itu nanti mau mendukung siapapun, terserah. Dia nggak boleh lagi. Seharusnya. Makanya saya bilang ini juga harus dibuktikan oleh presiden. Tapi kalau presiden juga ikut cawe-cawe, ya susah. Ya menterinya juga cawe-cawe. Iyalah, menteri kan bagaimana yang dibantunya. Nah, kalau semua cawe-cawe, jangan salahkan juga nanti para pimpinan parpol juga akan cawe-cawe. Dia akan ya itu kan tidak boleh saling mencampuri sebetulnya. Pengawasan iya, tapi bukan mencampuri. Jadi sekali lagi kita harapkan semua bekerja melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Kita harapkan semua pejabat negara, termasuk kepala negara,
Ingat terutama sumpah kepala negara. Ingat sumpah dan janji jabatannya. jabatannya pada saat menjabat. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, di sisa masa jabatannya, Presiden harus fokus menggerakkan kabinet baru untuk menyelesaikan masa baktinya dengan husnul khotimah, dengan berpegang teguh pada janjinya untuk tahun 2024, di tahun 2024. Presiden harusnya fokus di situ. Jangan lagi seperti kemarin-kemarin, malah sibuk cawe-cawe memikirkan penerusnya. Biarlah itu menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik. Percuma kabinet dirombak kalau ternyata yang membuat lambat kerja pemerintah itu bukan para pembantunya, tapi justru pemimpinnya. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV